Jumpa lagi di Weekend with Jesus. Renungan hari ini saya ambil dari Matius bab 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara yang Tuhan kasihi, belas kasihan bukanlah satu hal yang baru, bukanlah satu hal yang asing bagi setiap kita. Saya percaya setiap kita pasti pernah merasakan belas kasihan, pasti pernah merasakan rasa iba ketika kita mendengar atau melihat mereka yang tak berdaya, mereka yang lemah, mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka yang hidup dalam tekanan. Pasti hati kita merasa iba. Namun rasa iba itu saja belumlah cukup. Karena apa? Karena itu masih di dalam perasaan saja. Kita lihat Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak yang terlantar seperti domba tidak bergembala, atau ketika Yesus melihat orang sakit bertebaran di mana-mana, mereka lemah, mereka tidak berdaya, dan mereka tidak memiliki harapan. Atau ketika Yesus melihat orang menderita, orang sengsara karena kejahatannya sendiri atau karena kesalahannya mereka sendiri. Melihat mereka semua itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan bukan hanya sampai di perasaan, tapi Yesus mau datang kepada mereka, mau merasakan apa yang mereka rasakan, penderitaannya, kesengsaraannya. Yesus bawa di bawah kaki salib, dan untuk mendapat sukacita yang dari Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, oleh karena itu belas kasih yang Yesus teladani atau yang Yesus tunjukkan kepada kita adalah belas kasih yang aktif. Artinya apa belas kasih yang aktif? Belas kasih yang harus diikuti dengan tindakan. Belas kasih yang harus ada sesuatu yang kita perbuat untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan ketika Yesus tergerak oleh belas kasihan dan bertindak, maka ada mujizat di sana. Saudara, saya teringat seorang ibu yang pernah mengajak saya untuk ke Romo karena suaminya kalau pagi itu main sabung ayam, kalau malam dugem ya. Dia ke Romo, dia ingin membatalkan pernikahannya. Tapi saat itu Romo cuma bilang, kasihilah suamimu. Itu saja. Itu yang dia pegang, saudara yang Tuhan kasihi. Saya juga teringat ya, ketika seorang ibu bercerita, kalau engkau ingin mengubah seseorang, kalau engkau ingin mengubah pasangan hidupmu, kalau engkau ingin mengubah anak-anakmu, kalau engkau ingin mengubah orang terdekatmu, dengan berbagai macam cara sudah kau lakukan, namun tidak berhasil, satu jalan, yaitu belas kasih. Sekeras apapun hati mereka, ibaratnya batu, kalau ditetesi air terus ya, secara rutin ya, walaupun airnya itu cuma sedikit, saudara, lama-lama batu itu akan hancur juga. Begitu juga hati yang kaku, ketika kita mau berbelas kasih kepada mereka, mereka pun akan luluh. Singkat cerita, ibu tersebut menerapkan apa yang Romo katakan, dan tidak lama kemudian suaminya meninggalkan teman-teman lamanya dan kembali ke gereja. Oleh karena itu, saudara Tuhan kasihi, Yesus memandang bahwa belas kasihan ini merupakan salah satu alat, salah satu metode dalam pekerjaan menuai. Nah, saudara, kita lihat ibu tadi, karena belas kasih, maka dia membawa pembaruan hidup di dalam suaminya. Saudara, saya juga teringat orang tua saya itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Dulu saya nggak ngerti caranya. Kalau saya mau menyuruh mereka untuk dibaptis itu, hati-hati loh ya, kalau nggak ikut Yesus nggak selamat ya.
Oh, mama saya marah, papa saya marah, ya. Tapi ketika saya mengenal kebenaran, ya, bahwa belas kasih itu ada di atas segala-galanya, saya mau memahami perasaan mereka, ya. Saya mau mengerti kenapa mereka menolak terus. Saya mau memahami, ternyata untuk memindah kepercayaan memang tidak mudah, ya. Dan saya mau berempati. Nah, saudara, tanpa saya meminta, secara perlahan satu persatu, mulai dari papa saya, mama saya, adik saya, kemudian mereka mau dibaptis tanpa saya meminta. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita mau belajar dari Yesus untuk mau berbelas kasih dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mewujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita boleh menjadi tanda kehadiran Tuhan melalui sikap dan gaya hidup kita. Saksikan terus setiap hari Sabtu Weekend with Jesus. Saya Maria Immaculata Sriwananingsih. Tuhan Yesus memberkati.